Film ini diawali di sebuah peternakan ayam ketika seorang pria mencoba mengambil salah satu ayam dan membawanya ke tempat penggilingan. Lalu ayam itu diproses bersama ayam-ayam lainnya menjadi nugget yang kemudian dikemas dan dikirim ke sebuah sekolah. Tanpa ada yang menyadari, nugget aneh itu dibeli oleh seorang anak dan film pun baru saja dimulai. Kemudian scenes beralih ke seorang pria bernama Clint yang saat itu baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merupakan seorang penulis, namun tampaknya Clint sangat tidak berbakat dalam membuat cerita, sehingga ia pun bergegas pergi menuju ke sebuah sekolah untuk mendaftar menjadi seorang guru pengganti. Saat ia sampai di sekolah, tiba-tiba seseorang yang menggunakan mobil lebih besar datang dan menghalanginya untuk keluar. Sehingga ia pun terpaksa keluar melalui pintu belakang. Sesampainya di sekolah, Clint bertemu dengan kepala sekolah yang mana tingkah laku dan kata-katanya sangatlah aneh. Wes pokoknya wong iki gak waras, Cak. Selain itu, ia juga bertemu dengan guru-guru yang sangat tidak jelas. Wes pokoknya mbuh sekolah opo iki gak jelas kabeh. Sementara itu, di ruang kelas terlihat dua orang bocah yang sedang mengganggu anak lainnya. Mereka berdua mengejek anak itu karena ia mengalami gejala penyakit yang sangat aneh. Kemudian ketika jam pelajaran dimulai, para guru pun mulai mengajar di kelasnya masing-masing. Termasuk Clint yang saat itu sedang mengajarkan segala hal yang ia ketahui. Clint juga menceritakan tentang novel bergenre horor yang saat ini sedang ia tulis. Tapi tampaknya para bocah-bocah nakal ini tak memperdulikan Clint, bahkan mereka juga membulinya. Tak lama setelah itu, ketika salah satu bocah ini mencoba membuli si anak cewek, tiba-tiba saja si anak cewek itu kemudian lari keluar kelas setelah ia menggigit si bocah nakal dan juga mencakar tangan Clint. Clint pun membawa bocah itu ke UKS, namun tampaknya luka yang dialaminya cukup parah dan ia mulai menunjukkan gejala-gejala yang sangat aneh. Karena merasa ada yang aneh, Clint mencoba menceritakan kejadian itu pada salah satu guru bernama Lucy. Namun mereka semua tak menyadari bahwa di luar sana, kekacauan terjadi ketika bocah yang sudah terinfeksi virus zombie ini mulai menggigit dan mencakar anak-anak lainnya. Para murid yang sudah berubah menjadi zombie akhirnya menggigit dan memakan dua orang guru yang saat itu sedang berada di lapangan bersama mereka. Kemudian pria gendut bernama Nick yang melihat kejadian itu pun langsung menelepon ke kepala sekolah. Namun sayangnya ketika Pak Kepala Sekolah mencoba menghentikan para bocah zombie, ia justru diserang dan dimukbang oleh para bocah zombie tersebut. Para guru yang shock melihat hal itu mencoba menelpon polisi, tetapi salah satu guru justru mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Lalu ketika Wade si guru olahraga menyadari bahwa muridnya telah berubah menjadi zombie, ia pun segera berlari menghindari para bocah zombie layaknya seorang pemain rugby profesional hingga akhirnya ia berhasil melewati mereka semua dan mengunci pintunya. Meski begitu, tampaknya salah satu bocah zombie berhasil masuk dan memutus kabel teleponnya, sehingga mereka tak bisa mencari bantuan menggunakan telepon. Beruntung seorang polisi yang sedang patroli melihat ada yang tak beres dengan para bocah zombie tersebut. Namun ketika ia mencoba mendekati mereka, para zombie itu langsung menggigit tangannya sehingga ia pun segera kembali menuju ke mobilnya. Tapi ternyata di dalam mobilnya sudah ada zombie dan ia pun dimukbang oleh zombie bocil tersebut. Sementara itu di dalam sekolah, salah satu zombie bocil berhasil masuk dan mencoba menyerang mereka semua. Para guru mencoba keluar dari sana, namun karena di luar terlalu banyak zombie, mereka pun mencoba masuk ke dalam perpustakaan dan di sana mereka bertemu dengan seorang bocah yang tiba-tiba muncul dari balik tumpukan buku. Setelah memastikan bahwa dia adalah bocah biasa, mereka pun segera pergi mencari tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, zombie bocil itu berhasil keluar dari lemari dan ia membuka pintu depan sehingga para zombie bocil lainnya bisa masuk ke dalam sekolah itu.
Kemudian si bocil kutu buku ini mengatakan pada guru bahwa para bocah itu berubah menjadi zombie karena salah satu anak bernama Sally sering dipanggil dengan julukan kutis. Sally mendapat julukan itu karena ia sangat suka berbuat jorok. Ada kemungkinan bahwa para bocah berubah menjadi zombie akibat digigit oleh Sally yang sudah berubah menjadi zombie. Kekacauan itu membuat Clint dan Wade berdebat satu sama lain untuk menentukan ide mana yang lebih baik di antara mereka berdua. Namun karena ide mereka sama-sama buruk, Lucy pun memberikan sebuah ide cemerlang, yaitu mereka harus menunggu hingga pukul 3 sore. Kenapa? Karena pada jam 3 sore, para orang tua akan datang untuk menjemput anak-anak, sehingga mereka bisa meminta bantuan dari para orang tua tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Clint mengalami gejala yang sangat aneh dan ketika Wade mengetahui bahwa Clint telah terinfeksi virus, ia pun segera mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Karena penasaran, salah satu guru bernama Doc ini pun masuk untuk mengecek kondisi dari Clint. Setelah beberapa saat, Doc kembali dan mengatakan pada guru yang lain bahwa Clint memang terinfeksi. Namun ia tak berubah menjadi zombie seperti para bocah-bocah zombie lainnya. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena sistem imun orang dewasa berbeda dengan anak-anak sehingga Clint saat ini hanya mengalami mual dan diare saja. Setelah menunggu hingga pukul 3 sore, mereka pun segera pergi ke atap dan ternyata salah satu orang tua akhirnya datang untuk menjemput anaknya. Clint dan lainnya pun mencoba meneriaki orang itu, tapi tampaknya ibu-ibu ini tidak bisa mendengar mereka karena ia sedang menggunakan headset. Lalu ketika anaknya yang sudah berubah menjadi zombie bocil masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja, tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu guru kakinya ditarik dan ternyata anak itu bukanlah zombie, melainkan anak normal yang berhasil menyelamatkan diri. Setelah menyelamatkan anak itu, mereka segera kembali masuk ke dalam sekolah karena para zombie bocil itu tiba-tiba datang untuk mengejar mereka. Setelah kejadian itu, Doc ingin meneliti zombie bocil tersebut, sementara Lucy mencoba untuk menenangkan kedua bocah yang masih polos ini. Sayangnya salah satu dari bocah itu ternyata sudah terkena cakaran zombie, sehingga Lucy membawanya menuju ke toilet. Di sisi lain, Rick yang saat itu masih bersembunyi di dalam mobilnya mendengar suara dari radio yang mengatakan bahwa ternyata virus zombie itu telah menyebar ke kota-kota yang lain. Ketika hari sudah malam, Lucy mencoba berbicara pada Wade karena ternyata Wade cemburu jika Lucy dekat-dekat dengan si Clint. Lucy pun mengatakan bahwa Clint hanyalah teman SD-nya saja dan ia senang karena ia bisa bertemu dengan temannya lagi setelah 15 tahun lamanya berpisah. Kemudian Doc yang sedari tadi mengobok-obok tubuh zombie bocil akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata anak-anak itu telah terinfeksi virus jahat yang berbeda dari virus-virus lainnya. Tampaknya semua organ tubuh dari para zombie itu telah mati, namun mereka masih bisa bergerak dan berlarian kemana-mana karena dikendalikan oleh virus jahat tersebut. Untungnya anak bernama Tamra yang ada di toilet itu tidak berubah menjadi zombie karena ia sudah melewati masa pubertas. Ternyata virus jahat itu hanya berdampak pada anak-anak yang belum melewati masa pubertas. Lalu tiba-tiba saja semua lampu sekolah mati karena zombie bocil ini telah mematikan saklarnya. Tanpa disadari, ternyata bocah bernama Kelvin terbaring lemas karena ia sedang kelaparan. Tak lama setelah itu, seseorang berhasil membuka pintu ruangan itu dan ternyata itu adalah penjaga sekolah bernama Hitachi.